Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat sejiwa podcast hari ini. Kita jumpa lagi di acara Rehat, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat, episode ke-23. Sahabat sejiwa podcast, untuk hari ini, izinkan saya, Dian Ratnaningsi Eskepnes, selaku host, akan ditemani oleh salah seorang narasumber yang sangat spesial tentunya di hari ini, ya, karena hari ini temanya juga adalah tema yang memang sangat-sangat spesial, yaitu tentang wanita dan keluarga dengan tema merawat jiwa, menguatkan cinta. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah ibu kita semua tentunya ya, ibu daripada istri-istri abdi negara para pegawai di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Dr. Dewi Diana Sari. Ya, Dok, panggilnya lebih enak apa, Dok, panggilannya? Supaya tidak terlalu panjang. Bu Dewi. Bu Dewi aja. Ya. Okay. Bu Dewi atau Dokter Dewi? Dokter Dewi, mana? Okay. Baik, Dok, mungkin di antara Sobat Sejiwa Podcast ada yang baru mengenal siapa sih kira-kira nih narasumber kita hari ini. Mungkin dokter bisa perkenalkan secara lebih dalam, terutama mengenai aktivitas sehari-hari ya, Dok ya. Selain sebagai istri yang mendampingi suami, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ketua Dharma Wanita juga, kira-kira kesibukan apa nih, Dok, sehari-hari yang dilakukan? Iya, terima kasih nih Bu Dian, terima kasih juga kepada RSJ Provinsi Jawa Barat yang telah mengundang saya pada pagi hari ini sebagai narasumber di acara Rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semua. Perkenalkan, saya Dewi Diana Sari, saya dokter umum yang bekerja sehari-hari di klinik kesehatan Unpad, kemudian di klinik Medika Antapani dan juga di klinik Kimia Farma. Selain bekerja, saya juga ibu rumah tangga ya, kemudian mengisi kegiatan sehari-hari juga dengan olahraga, dengan bersosialisasi dan mengisi kegiatan juga dengan berbagai hobi. Wah, banyak sekali kesibukannya ya, Dok ya. Jadi alhamdulillah sekali hari ini dokter bisa meluangkan waktu sedikit untuk berbagi bersama kami. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dok ya. Baik, Dok. Sehubungan dengan tema tadi ya, Dok ya. Tema kita hari ini merawat jiwa dan menguatkan cinta. Nah, menurut dokter dari sudut pandang dokter secara sederhana aja, apa sih makna dari tema kita hari ini? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya tema kita hari ini menurut saya sih agak berat karena saya sebagai wanita belum sempurna tapi belajar setiap hari untuk menjadi wanita yang lebih baik. Jadi tema pada pagi hari ini menekankan peran penting seorang wanita dalam keluarga, di mana wanita itu adalah pilar dalam keluarga yang menjaga kesehatan mental dan spiritual, juga menguatkan tali kasih sayang antara anggota keluarga. Nah, sebagai wanita, ini juga menyeimbangkan bagaimana menjadi wanita seutuhnya, menjadi istri yang baik untuk suami, menjadi ibu bagi anak-anak kita, untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual juga, dan menguatkan keharmonisan dan kesehatan di dalam keluarga. Nah, sebagai dokter pun juga menarik karena di sini juga berperan dalam menjaga kesehatan fisik dan mental setiap anggota keluarga dan juga menekankan komunikasi yang efektif antara anggota keluarga sehingga terjadi keharmonisan dan keseimbangan antara anggota keluarga. Ya, apalagi seperti dokter ini ya, jadi kesibukannya sangat luar biasa, ekstra ya. Jadi harus pinter-pinter ya, Dok ya. Menyelipkan waktu untuk bersama keluarga ya. Kemudian juga ketika berkarir seperti itu ya, Dok ya. Karena saya lihat aktivitasnya di IG-nya tuh, wow, banyak sekali kegiatannya dan saya senang sekali, Dok, melihatnya. Terima kasih. Oke, Dok. Jadi seperti itu ya, Dok ya. Karena kalau sekilas kalau kita berbicara masalah merawat jiwa, seringkali orang itu berpikir
wah pasti soal gangguan mental. Padahal tidak seperti itu Iya, ya dok ya, betul. seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Oke. dokter, bahwa merawat jiwa itu juga bisa berarti menjaga keseimbangan mental di dalam Iya, keluarga ya dok betul ya. sekali Bu Dian. Oke, bentuk sederhana dalam merawat jiwa itu dalam kehidupan sehari-hari bisa dicontohkan nggak dok, seperti apa gitu misalkan? Kalau untuk merawat jiwa bagi Mm-mm. saya selama ini saya berusaha untuk be positif ya. Hmm. Jadi berbicara yang baik-baik saja, Mm-mm. berpikir yang bagus-bagus saja, karena niscaya semua yang baik akan datang kepada kita ketika kita berbicara yang baik, berpikir yang baik. Mm-mm. Kemudian jadi karena kita semua tahu bahwa ucapan itu adalah doa ya, dan jangan anggap enteng juga dari kekuatan pikiran. Dan juga salah satu dalam merawat jiwa adalah berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Nah, seperti yang tadi Bu Dian sampaikan juga, saya juga menyisihkan sebagian waktu saya juga untuk yoga, bermeditasi, olahraga ringan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Saya juga melakukan hobi ya seperti membaca, mendengarkan musik, traveling gitu. Iya. Makanya tidak heran ya pemirsa, kelihatan sekali bugar ya narasumber kita yang satu ini. Oke dok, dalam keluarga peran wanita seringkali sangat besar ya dok ya. Iya. Sebagai istri, sebagai ibu, bahkan juga bisa jadi sebagai anak ya. Nah sekarang bagaimana sih supaya sebagai wanita itu kita masih bisa kuat, ya mental kita masih bisa kuat di tengah banyaknya peran seperti yang tadi saya sebutkan. Iya. Jadi sebagai wanita kita memang harus kuat karena wanita itu ditakdirkan menjadi multitasking ya. Jadi kita berperan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak yang kalau pada zaman sekarang disebut sandwich generation ya. Jadi kita juga masih apa namanya kita juga masih berperan aktif sebagai keluarga, ibu dari keluarga juga sebagai anak dari orang tua kita. Nah, tentu di sini yang penting adalah menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan rumah tangga. Ya. Nah, di sini saya juga membuat semacam manajemen waktu, ya, manajemen waktu. Jadi dengan membuat prioritas dan jadwal kegiatan yang jelas, gitu. Jadi saya berdiskusi, berkonsultasi dengan suami, dengan anggota keluarga, kapan waktu saya sibuk atau waktu mereka sibuk, kapan ada waktu luang sehingga kami bisa meluangkan waktu untuk bersama, gitu ya. Kemudian juga ketika ingin membutuhkan bantuan, saya juga tidak ragu-ragu untuk minta pertolongan anggota keluarga saya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar ya dok ya, sebagai seorang wanita bagaimana menempatkan diri kita sehubungan dengan berbagai peran yang kita emban tadi ya dok ya. Jadi harus ada manajemen waktu juga. Manajemen waktu penting sekali. Ini karena dok sepertinya banyak ibu-ibu dan wanita yang sedang menyaksikan live kita hari ini dok. Mereka sepertinya ingin tahu bagaimana sih peran sebagai seorang ibu dan istri dalam menyeimbangkan mental untuk merawat, menciptakan cinta di dalam keluarga seperti itu. Nah kadang dok ya, sebagai wanita yang sibuk tadi, kita suka lupa dengan diri kita sendiri ya dok ya, karena beban kerja yang memang karena kita lain dengan ibu rumah tangga biasa gitu ya dok ya, akibatnya jadi bisa ada dampak terhadap fisik dan mental ya. Misalkan kita tidak bisa menyeimbangkan antara merawat keluarga dengan merawat diri sendiri nih dok ya, karena mau tidak mau sebetulnya merawat diri itu kan sangat penting ya dok ya, dalam istilahnya sekarang itu me time gitu ya dok. Nah kira-kira yang dokter lakukan untuk merawat diri sendiri atau me time itu seperti apa sih dok? Nah sebenarnya sih memang dengan kesibukan sehari-hari kita harus bisa tadi menyeimbangkan antara merawat keluarga, merawat diri. Ada beberapa wanita atau ibu-ibu yang merasa saya nggak punya waktu untuk beraktivitas di sana, saya nggak punya waktu untuk
diri sendiri. Waktu saya sibuk untuk keluarga itu sebenarnya it's not about having time, it's about making time. Jadi kita yang membuat waktu, kita yang menyisihkan waktu untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa memanage semua itu, kita jadi kayak burn out ya atau overwhelmed gitu jadinya. Jadi intinya sih menciptakan waktu. Iya. Biasanya seperti apa tuh me time-nya dari dokter Diana sehari-hari? Pengen tahu kita ya, soalnya kelihatan bugar banget ya. Iya, saya sih mencoba meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk diri sendiri atau yang tadi disebut me time ya. Jadi saya dengan tadi membaca, menulis, mendengarkan musik. Kalau bermain musik juga kadang-kadang suka dengan anak-anak, kemudian jalan-jalan, traveling. Jadi saya membuat kegiatan yang bikin saya bahagia dan rileks gitu. Kemudian juga saya menyisihkan waktu buat olahraga ringan. Dengan olahraga kita bisa mengurangi stres, menjaga mood juga ya, dan juga selalu terkait dengan alam. Jadi olahraga itu jangan hanya indoor ya. Jadi kita coba jalan di taman atau hiking gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi mencoba untuk menyisihkan waktu gitu. Juga untuk perawatan diri juga. Perawatan diri seperti manicure, pedicure, spa ya. Nggak perlulah ke salon yang mahal ya, ke salon dekat rumah gitu, atau sendiri juga bisa ya. Itu untuk kita relaksasi, juga untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi asalkan ada niat gitu ya dok ya. Apapun cara untuk me time itu bisa dilakukan ya dok ya. Cara yang sederhana apapun, semampu kita, tentu itu akan sangat bermanfaat untuk kita ya. Jadi bermanfaat untuk kita dan juga untuk keluarga. Luar biasa. Jadi saya juga kan berolahraga hampir setiap pagi gitu ya. Jadi kita usahakan misalnya habis subuh mandi, kemudian kita coba misalnya nggak ada acara olahraga ya, pakai baju yang apik, yang resik, berdandan secukupnya gitu. Jadi langsung beraktivitas di rumah, misalnya beres-beres kah, masak. Jadi ketika anggota keluarga kita bangun, mereka tuh ngelihat mamahnya seger gitu, jadi mereka juga jadi semangat. Jadi semangat ya. Jadi inginnya sih wanita-wanita atau ibu-ibu di rumah juga seperti itu. Kalau di rumah aja pakai daster aja gitu. Kebanyakan ibu-ibu tuh dok. Jadi termasuk saya. Jadi di rumah itu enaknya pakai baju kebesaran itu baju daster. Pakai baju ya rumah yang apik, yang resik aja gitu sih. Nah itu sama ya, dandan sedikit gitu. Otomatis dengan cara seperti itu pun bisa menyenangkan suami ya dok ya. Itu salah satu merawat jiwa dan menguatkan cinta dalam keluarga. Luar biasa sekali. Baik dok. Nah sekarang kalau menurut dokter nih, seberapa besar pengaruh kondisi mental seorang ibu terhadap suasana dan keharmonisan keluarga? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi keluarga itu sebenarnya adalah kehidupan berkeluarga itu berperan besar ya dalam membangun pribadi seorang anak ya. Dimana di sana bermula proses pembudayaan pribadi anak sehingga menjadi pribadi yang baik, yang berbudi pekerti luhur, yang taat beragama. Jadi keluarga, rumah itu adalah sekolah yang terbaik untuk menanamkan kejujuran, keberanian, kesiapan dalam menghadapi keberagaman dunia ini ya. Nah untuk itu diperlukan juga keteladanan dari orang tua ya, terutama dari ibunya juga ya. Ibu ini memang pilar dari keluarga. Jadi untuk itu stabilitas emosinya pun harus dijaga dengan ya seperti yang tadi kita sudah obrolin ya, dengan merawat diri gitu, dengan menjadi wanita yang seutuhnya untuk hadir buat keluarga.
Baik, wah bagus sekali Iya. dok. Nah sekarang kalau seorang ibu dalam kondisi emosional Mm, yang tidak stabil ya dok ya, tentu saya juga pernah merasakan mm, ketika banyak pekerjaan yang harus dilakukan, sementara anak-anak juga perlu perawatan betul, kita, iya, suami juga perlu kita urus iya. gitu ya dok ya. Kira-kira apa sih langkah kecil yang bisa dilakukan supaya eh, hal-hal tersebut itu tidak berdampak terhadap anak atau Nah, suami? oh ya, jadi Mhm. misalnya ketika ada masalah atau masalah dalam keluarga Mhm, yang memicu emosi gitu ya, mhm. jadi emosi kita lagi tidak Iya, stabil betul gitu. lagi. Kalau saya sih jangan berbicara ketika emosi kita tidak stabil. Oh, ya, Lebih baik diam. ya. Diam bukan berarti kita tidak mau menyelesaikan masalah ya. Hmm, Jadi mhm, diam kita delay dulu deh. mhm, Masalah ini kita delay dulu. iya, Jadi setelah semuanya tenang, mmm, semua rileks, mhm, kita coba berkumpul, berbicara, berdiskusi tentang masalah tadi. iya, Ya, kemudian ketika kita sedang emosi, mhm, emosi tidak stabil, terus kita berbicara, nanti mhm. yang keluar dari mulut kita itu malah yang apa namanya yang bukan-bukan, yang berlebihan Iya, sehingga bisa menyinggung orang lain oke. gitu. Jadi Ya. tidak terkontrol ya, Dok, Betul, ya? tidak Oh, terkontrol. oke. Jadi intinya sih lebih baik kita diam dulu aja. Diam sejenak. Ya, Mm-mm. oke. Tips yang sangat bagus tentunya bisa Iya, ditiru nih ibu-ibu di rumah ya. Jadi bagaimana nih iya. saya caranya supaya menjaga keharmonisan ketika Mm-mm. kita dalam kondisi terpuruk, mental kita Iya, sedang rapuh misalkan ya, Dok, ya. betul ya. Karena memang sebagai manusia kita tidak selalu berada di atas ya, mental kita tidak Iya, selalu stabil ya. iya Pasti betul. di satu waktu, di satu sisi pasti kita pernah mengalami hal yang Iya, seperti itu ya, Dok, ya. iya. Oke, baik ya. Kemudian komunikasi dalam keluarga nih dok ya. Mm. Kadang komunikasi antar anggota keluarga itu bisa menjadi sumber stres ya. Nah, iya. Nah dari sudut pandang dokter sebagai ibu dan istri juga Mm-mm. tentunya ya dok ya. Nah bagaimana cara membangun komunikasi yang sehat di dalam rumah? Ah, iya. Mm-mm, Komunikasi efektif dalam keluarga itu sangat penting ya. mm-mm, Jadi kita buat waktu untuk berkomunikasi. mm-mm, Sisihkan waktu untuk berdiskusi dengan keluarga, mm-mm, untuk berbagi pengalaman, menceritakan sehari-hari. mm-mm. Kemudian ketika keluarga membutuhkan kita, kita aktif mendengarkan. Oke, Ya, beri aktif. perhatian yang khusus, perhatian yang penuh kepada yang berbicara, Oke, gitu ya. iya. Kita coba pandang matanya, terus Mm-mm, jangan mungkin ada ibu-ibu yang lagi nonton drakor gitu, terus anaknya datang, mama mama mau ini apa hari ini mau kesini atau apa, mm-mm. ya nanti dulu Tanggung lagi rame gitu ya. atau Oh, lagi sibuk gadget gitu iya. ya. Terus ya nanti gitu, terus Hmm, ambil di sana atau apa gitu. betul. Jadi kita letakkan dulu kegiatan kita lihat misalnya anak kita dia butuh Mm, apa gitu seperti itu. Terus kita juga ekspresikan mm-mm, apa yang kita rasakan juga secara betul. jujur dan terbuka gitu ya. Mm-mm. Dan juga apa di kita harus menghargai perbedaan pendapat juga Oke. ya. Jangan kita menyerang ketika berbeda pendapat, tapi kita harus menghargai karena setiap orang pendapatnya pasti berbeda-beda Iya, ya. Tapi kita se- coba titik temunya di mana. Gitu. oke. Jadi utamakan kebersamaan, Mm-mm. hargai keperbedaan. Oke, Gitu. karena tiap kepala itu pasti berbeda isinya ya dok ya. Ya, even kita Oke. dalam satu keluarga pun pasti Heeh, berbeda-beda iya gitu. Iya. betul. Oke. Nah sekarang dok, banyak wanita yang kadang dia merasa nggak didengar gitu Hmm. ya, Hmm. nggak dihargai gitu ya oleh suaminya, sudah capek-capek bekerja nih ngurus anak dari pagi sampai malam, Ya. terus kok perasaan apa yang diinginkan itu tidak didengar misalkan Hmm. oleh suami karena sibuk mungkin ya Hmm. dok ya, sehingga muncullah perasaan merasa tidak dihargai. Nah apa yang bisa dilakukan supaya bisa tetap Hmm. tenang dan cara mengkomunikasikan kepada suami seperti apa Oh itu dok? gitu, iya. Iya. Sebenarnya saya ingin menekankan juga kepada Mm-mm. para ibu rumah tangga bahwa ibu rumah tangga itu adalah suatu pekerjaan juga ya. Jadi kadang-kadang ada yang merasa saya cuma
ibu rumah Ibu rumah tangga. tangga Itu gitu bukan ya. jadi jangan merasa minder karena menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu juga sebuah pekerjaan yang mulia ya. Oke, betul. Eh, tapi kan saya nggak ada gajinya, saya ya digajinya ya dengan anak-anak yang soleh-solehah, Oh, dengan pendidikan, dengan mereka rajin belajar ya, apa, dengan suami yang baik, soleh, dengan karir yang menunjang karir suami juga itu ya istilahnya gaji untuk ibu rumah tangga tersebut. Tambah ya. lagi pahala tentunya Nah, ya, Dok, betul. ya. Jadi Pahala yang sangat dari besar gaji dari sekali. Allah istilahnya ya. Iya, Nah, betul. tapi tetap di saat yang tadi Ibu Dian sampaikan, memang perempuan itu harus tenang, wanita itu harus tenang. Betul. Tenang di sini bukan berarti wanita itu tidak pernah marah, tidak pernah sedih, gitu ya. Tenang di sini berarti kita belajar untuk kuat, ya, untuk berpikir jernih ketika menghadapi tekanan, ya. Kemudian di sini juga wanita yang tenang itu tahu kapan harus diam, tahu kapan harus melangkah, kapan harus. Jadi wanita yang tenang itu memilih untuk bertindak secara bijak, ya. Jadi keseimbangan itu bukan melulu harus sempurna ya, tapi harus menjadi diri yang utuh, ya, diri yang utuh untuk bisa hadir di dalam keluarga tersebut. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menangis gitu ya, Dok ya. Boleh dong ya, Dok ya, kalau kita misalkan ada masalah terus kita menangis, mengadu misalkan kepada Allah ya, untuk sesaat, boleh ya, Dok? Boleh. Jadi tenang, tapi bukan berarti tidak pernah marah, tidak pernah sedih gitu ya. Tapi kita belajar untuk kuat dan tetap berpikir jernih. Betul. Oke, nah sekarang, Dok, kalau misalkan nih di rumah kita ada konflik kecil ya, Dok ya, antara anggota keluarga, nah sebaiknya diselesaikannya seperti apa, Dok? Biar tidak tambah numpuk kayaknya menjadi beban yang sangat besar yang suatu ketika bisa meledak. Ya. Nah, itu kalau ada konflik, tadi sudah saya singgung juga, take a deep breath ya, tarik nafas yang dalam. Kemudian di saat emosi memuncak jangan berbicara. Atau kalau perlu tinggalkan dulu ruangan gitu ya, kita healing dulu, relax dulu sebentar. Tapi nah ketika semuanya sudah emosinya sudah tenang, baru kita coba menyelesaikan permasalahan tadi. Tapi di sini kita ketika ada masalah jangan menyerang, jangan menyalahkan. Kita fokus pada masalah itu dan berusaha mencari solusinya bersama-sama. Ya, luar biasa sekali. Jadi istilahnya kita apa ya, Dok ya, kalau mau lari itu kita siap-siap dulu ngawahan kalau bahasa Sundanya ya, pemanasan, untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Benar. Ya. Oke. Nah sekarang sehubungan dengan tantangan modern gitu ya bagi wanita dan keluarga. Sekarang ini kan ya seperti kita ya, Dok ya, banyak ibu-ibu atau wanita yang bekerja gitu ya, sekaligus dia mengurus rumah tangga. Nah, dari pandangan dokter sendiri, bagaimana sih menjaga keseimbangan gitu, Dok ya, antara karir, keluarga, dan mental? Sebetulnya itu kan tadi sekilas dijelaskan, cuman ya lebih fokusnya lagi bagaimana sih menjaga keseimbangan karir tersebut gitu dengan keluarga. Iya, jadi ya seperti yang saya sebutkan tadi adalah dengan menggunakan manajemen waktu yang baik. Dengan membuat prioritas ya, jadwal yang jelas. Kemudian berdiskusi tentang kesibukan sehari-hari, kegiatan sehari-hari gitu ya. Terus komunikasikan kapan waktu luang, kapan waktu sibuk sehingga kita bisa mencari waktu untuk bisa bersama melakukan kegiatan yang berkualitas bersama gitu ya. Kemudian pendekatan kepada masing-masing anggota keluarga juga harus masing-masing anak itu kita juga pendekatannya berbeda-beda gitu ya. Dan kemudian jangan juga usahakan jangan membawa pekerjaan kantor ke rumah ya. Jadi di rumah usahakan fokus untuk keluarga. Iya, fokus untuk keluarga itu. Biar selesaikan dulu urusan kantor di kantor, ke rumah waktunya dengan keluarga. Betul banget ya.
Oke. Nah, sekarang Dok, kalau misalkan eh, kita memang sedang benar-benar butuh rehat nih ya, Dok ya, butuh waktu untuk diri sendiri ya, menjaga supaya tidak muncul sampai pada kelelahan secara emosional. Nah, bagaimana tanda gejalanya, Dok? Tandanya adalah kita sudah tidak fokus ya. Terhadap apa yang kita kerjakan sudah nggak fokus ya. Kemudian merasa lelah, fatigue itu misalnya ya rata-rata ya misalnya ibu-ibu merasa pusing, merasa pegel-pegel, tapi ketika diperiksa ke dokter itu baik-baik aja. Gitu. Kemudian emosi tidak stabil ya, jadinya sering sering marah atau hal-hal kecil tuh jadi memicu tersinggung emosi ya. Jadi itu berarti sudah burn out nih, udah overwhelmed ya. Jadi ini aja deh, coba luangkan waktu, sisihkan waktu untuk me time ya gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut daripada nanti jadinya kena ke kesehatan fisik jadinya. Dan tentunya sedikit banyak nanti berdampak juga ya, Dok ya, terhadap anak-anak kita. Betul. Jadi mereka akan melihat ibunya istilahnya rungsing gitu ya. Jadinya anak-anak juga terganggu belajarnya ya. Suami juga jadinya kerja nggak benar ya kalau mikirin istrinya. Oke. Ya. Segitu besar sekali ya peran kita di dalam keluarga ya, Dok ya. Jadi saya ingat nih ada istilah bahwa kesuksesan suami itu didukung oleh seorang istri yang hebat. Betul, iya. Jadi di balik kehebatan seorang pria gitu ya, di belakangnya tuh ada wanita kuat yang mendukung. Iya, betul. Luar biasa sekali, Dok. Nah, Dok, ada nggak tips sederhana yang bisa dilakukan ya oleh seorang wanita untuk menjaga kesehatan jiwanya? Yang sederhana-sederhana. Iya. Yang sederhana ya itu tadi, ya, Dok, ya. Jadi luangkan waktu, sisihkan waktu untuk berbuat atau melakukan kegiatan yang membuat kita rileks, bahagia ya, yang kita sukai, apa aja itu boleh ya. Kemudian juga traveling itu juga termasuk hal yang bikin kita rileks ya, bahagia. Tidak traveling pun juga mau sendiri boleh atau mau dengan keluarga juga boleh. Traveling nggak perlu harus keluar negeri ke tempat yang jauh, tapi traveling itu bukan tentang kemana kita, tapi bersama siapa kita yang membuat kita nyaman. Seperti itu. Terus cukup tidur ya, tidur itu juga membantu untuk menstabilkan emosi, mengatur mood kita, mengurangi stres. Jadi tidur yang baik itu adalah 7-8 jam sehari. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Ya mungkin kita semua sudah tahu 4 sehat 5 sempurna ya. Betul. Kemudian banyak minum, olahraga dan tetap bersatu dengan alam ya. Jadi maksudnya kita olahraga di luar, jalan kaki ke taman atau sekedar duduk di teras kena sinar matahari gitu. Betul. Kalau saya lihat di RSC ini lingkungannya sangat bagus. Ibu-ibu atau para pegawai di sini juga sebenarnya bisa menyisihkan waktu pagi-pagi sebelum kerja, coba jalan kaki keliling di sini. Iya, betul. Ya. Itu sebagian kecil mungkin ya sudah ada yang melakukan seperti alhamdulillah itu. Ya itu untuk memang bikin relax. Jadi kita bekerja lebih semangat jadinya. Betul ya. Mungkin sudah ada pertanyaan belum dari Om belum ya. Jadi silakan kepada Sobat Sejiwa Podcast yang mungkin ingin bertanya atau mendiskusikan tentang permasalahan yang ada di keluarganya masing-masing, bisa disampaikan melalui kolom chat atau komentar yang ada di channel YouTube, TikTok, dan Instagram Rumah Sakit Jiwa. Ya. Oke, Dok. Saya ingin bertanya nih, Dok ya. Sehubungan dengan tadi ya, kita sebagai wanita pekerja ya, kadang kita tuh sulit ya menempatkan antara pekerjaan di kantor dengan di rumah ya, apalagi kalau yang misalkan berangkatnya harus pagi-pagi, kemudian pada saat anak-anak belum bangun mungkin ya, terus kembali lagi pulang, anak-anak sudah tidur ya, jadi kita tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak gitu, tidak berkomunikasi. Nah kira-kira seperti apa, Dok, mengatasi hal itu? Kadang
pada saat kita melihat anak kita sudah tertidur lelap, kita baru pulang, rasanya sedih sekali sedih Dok. ya, Ya, benar. kenapa kita tidak bertegur sapa gitu, tidak sempat gitu dengan anak kita. Iya, sebenarnya zaman sekarang sih memang wanita juga selain ibu rumah tangga juga bekerja ya untuk salah satunya sih juga untuk mendukung ekonomi keluarga Iya, juga. betul. Tapi memang ada hal-hal yang harus dikorbankan, misalnya tadi tentang anak-anak ya. Nah, solusinya adalah kalau saya pribadi sih berusaha untuk meluangkan waktu, paling tidak makan malam bersama gitu ya. Diusahakan apakah di akhir minggu kita makan malam bersama. Kemudian kalau hari Minggu ketika semuanya di rumah, kita coba ngobrol atau main game seperti mungkin ada yang suka monopoli, suka yang main catur atau karaoke gitu, atau nonton di rumah. Nonton kan sekarang tuh banyak yang channel-channel kayak Netflix, itu di rumah kita nonton bareng-bareng ya. Dok ya. Kemudian ya jalan-jalan atau traveling. Kalau di Bandung ya saya juga kadang-kadang ngajak anak-anak dulu tuh ke kebun binatang ya, itu ke Tahura jalan kaki, jadi nggak perlu ke tempat yang jauh-jauh, ke tempat yang mahal, nggak perlu. Intinya kita coba luangkan waktu untuk kebersamaan dengan anak-anak gitu. Iya. Seperti itu juga mungkin Dok yang saya lakukan ya. Jadi kalau misalkan ya tidak ada waktu di hari kerja, berarti kita ngambil waktunya di hari libur. Betul, ya. Bagaimana caranya supaya hari libur itu kita jangan ada acara lagi dengan teman-teman yang lain ya Dok ya. Diusahakan jadi ada high quality weekend ya. Ya, jadi dengan keluarga sendiri ya Dok ya. Ya, memang betul. Jadi itu tantangan kita sebagai ibu dan istri tentunya yang kita hadapi. Nah, mungkin Dok ada pesan-pesan khusus ya dari dokter untuk para pemirsa nih, terutama untuk ibu-ibu yang sedang menyimak acara kita hari ini ya. Pesan yang mungkin sifatnya sederhana tapi sangat bermakna ya. Ya. Kira-kira pesannya apa? Pesannya ya. Jadi wanita kuat ya. Jadi wanita itu harus kuat. Wanita itu adalah sebagai pilar dalam keluarga, sumber cinta, sumber inspirasi bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Ingat untuk selalu menjaga diri sendiri, karena wanita tidak akan bisa memberikan yang terbaik jika merasa dirinya kosong. Ya. Kemudian jangan lupa untuk menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri, karena keunikan wanita, keunikan ibu sebagai wanita itulah yang membuat keluarga ibu, keluarga dan orang-orang di sekitar ibu untuk mencintai ibu gitu ya. Jadi tetap bersemangat, tetap sabar, tetap penuh kasih sayang. Kemudian jangan lupa untuk tersenyum, karena dengan senyum akan membuat hari orang lain menjadi lebih cerah. Dan jangan lupa meminta bantuan kepada anggota keluarga ketika kita membutuhkan. Oke. Dok, mungkin perlu kita sapa dulu Dok. Ya. Banyak anggota Dharma Wanita di luar RSJ. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Kita sharing aja di sini, ngobrol-ngobrol tentang kehidupan kita sehari-hari sebagai wanita, sebagai istri, ibu ya, ibu rumah tangga. Oke. Dok, mungkin ada pertanyaan nih Dok yang sudah masuk. Silakan. Dari Sobat Sejiwa. Silakan. Dari Instagram Dok. Ya. Dok, bagaimana menjaga mental ibu yang full di rumah dengan banyak pekerjaan rumah, belum anak, pekerjaan rumah dan lain-lain. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari siapa? Pena Kamila. Ya. Selamat pagi menjelang siang Ibu Pena. Ya. Ibu Pena jangan merasa kecil hati dengan menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu seperti yang tadi saya sebutkan adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kita multitasking, ibu bisa menjadi menteri keuangan, ibu bisa menjadi desainer, ibu bisa menjadi menteri sosial dan sebagainya. Tapi memang pekerjaan di rumah itu memang lebih kelihatannya lebih berat, lebih membutuhkan perhatian
Tapi untuk menjaga mental ibu adalah tadi dengan menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk diri ibu sendiri. Ya, caranya making time. Jadi jangan mengatakan saya tidak punya waktu, tapi buatlah waktu untuk hari ini saya ingin mengerjakan ini 1 jam saja. Tapi ketika pekerjaan rumah tangga sudah selesai, seperti itu. Atau hari ini saya ingin ke salon untuk manicure, pedicure, spa. Itu juga suatu untuk merelaksasi diri. Gitu. Hari ini saya ingin belanja, tapi ya belanjanya juga harus sesuai dengan kebutuhan kita ya, gitu. Atau hanya untuk window shopping seperti itu. Intinya adalah membagi waktu. Waktu ya. Jadi sisakan waktu untuk me time tadi. Betul, ya dok ya tentunya. Karena kalau kitanya tidak sehat jiwa, ya tentunya kita juga tidak bisa melakukan kewajiban kita ya tidak bisa merawat keluarga. Jadi kalau diri kita merasa kosong, jadi kita tidak bisa tampil utuh atau memberikan hal yang utuh buat keluarga kita. Iya, betul ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi dok dari TikTok dari Amimoy. Bagaimana mengatasi anak yang sudah sedikit demi sedikit menjauh dari kita dan tertutup? Ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya sharing aja bahwa memang anak itu dekat ketika masih kecil, mereka dekat sekali sama kita. Ketika mereka beranjak dewasa, mempunyai banyak teman, mereka mulai menjauh dari kita. Nah, saya punya sebelum menikah, saya membaca berbagai panduan mengenai menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dari A to Z saya belajar. Tapi ketika saya mempunyai anak, tidak satu pun itu yang bisa saya terapkan. Karena anak-anak itu masing-masing punya pribadi yang berbeda-beda. Jadi untuk anak yang pertama saya pendekatannya berbeda, anak yang kedua pendekatannya berbeda, begitupun anak yang ketiga pendekatannya berbeda. Jadi ketika mereka sudah mulai menjauh, saya berusaha untuk mendekatkan diri sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi saya berusaha menjadi ibu, menjadi kakak, menjadi teman bagi mereka. Seperti itu sih. Jadi diusahakan untuk seperti itu dan mungkin sekarang jadi penghalang itu adalah gadget juga ya. Iya betul. Gadget. Di mana-mana itu gadget menjadi penghalang. Jadi kalau bisa ketika kita berkumpul bersama, gadget jangan ada gadget gitu. Seperti itu barangkali mudah-mudahan bisa membantu sharing pengalaman pribadi saya tadi. Ada satu pertanyaan lagi dok. Iya. Dari Instagram dari Salsa. Iya. Dok, kalau kita sebagai ibu bekerja, bagaimana ya mengatur waktu untuk diri sendiri dan keluarga? Saya merasa untuk anak dan suami kurang waktu, sedangkan untuk waktu diri sendiri pun kurang. Dan bagaimana jika kita sebagai ibu bekerja memiliki rasa bersalah pada anak, tapi kita pun tidak ada pilihan untuk harus bekerja? Ya, sebenarnya itu udah kita bahas juga, tapi terima kasih ini ya. Kalau saya sih sangat berempati dengan tadi pertanyaan dari Ibu Salsa ya, karena memang menjadi ibu rumah tangga itu dari subuh sampai malam kita pasti akan berkutat dengan kehidupan rumah tangga. Tapi tetap tadi yang saya sampaikan, kita harus membuat manajemen waktu yang baik. Prioritaskan, ada prioritasnya, ada jadwalnya, kita diskusi bareng dengan suami, dengan anak-anak, kapan jadwal sekolah mereka, kapan jadwal libur mereka, terus kapan suami ada di rumah, kapan suami bertugas bertugas dinas di keluar kota. Kemudian kita juga harus berusaha untuk yaitu tadi meluangkan waktu, menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Apakah kita mau berolahraga, yoga, meditasi, atau merawat diri ke salon, seperti itu. Kemudian merasa bersalah tadi ya, itu
saya juga sangat merasakan bagaimana kita kehilangan masa-masa bersama dengan anak karena harus bekerja, masa tumbuh kembang mereka kadang-kadang kita skip ya seperti itu. Tapi dengan adanya manajemen waktu yang baik, insya Allah semuanya akan bisa normal ya. Terutama tadi kita gunakan waktu di misalnya weekend, waktu tanggal merah, kita gunakan untuk keluarga. Jadi supaya keluarga pun tidak merasa kita tidak ada untuk mereka gitu ya. Jadi kasih sayang kita untuk mereka tetap ada. Jadi tetap bersemangat, tetap sabar, tetap penuh kasih sayang. Seperti itu. Semua ini maksudnya this too shall pass. Jadi semua ini akan berlalu dengan baik apabila kita bisa kuat untuk dan berpikiran jernih. Ya. Terima kasih. Atau mungkin bisa juga ya kalau misalkan kita ingin mengetahui sesibuk apa sih kegiatan kita sehari-hari, mungkin bisa juga kita buat jadwal ya dok. Betul, ya. Untuk memudahkan. Jadi ya di rumah bisa. Saya juga ada kayak kalender gitu, jadi diisi dengan kegiatan misalnya kegiatan saya apa, kegiatan suami saya apa, nanti anak-anak kira-kira ada hari ini apa. Jadi ini kita punya waktu di sini, kita harus sini ya, gitu. Usahakan ya, gitu. Seperti itu. Jadi semuanya bisa mempersiapkan mungkin dok ya. Iya. Jadi kalau sudah ada satu waktu luang, nah usahakan itu harus jadi sesuai dengan rencana yang jadi kita sudah persiapkan. Mungkin realnya ya coba pakai timetable gitu yang bisa ditempel misalnya di ruang keluarga, di ruang makan gitu. Jadi bisa ingat semua, bisa melihat semua gitu. Betul. Ada lagi pertanyaan? Baik dok, sepertinya sudah tidak ada lagi penanya ya. Terima kasih banyak Sama-sama, dok, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Terima kasih juga sudah. Baik dok, banyak sekali insight yang bisa kita ambil ya pada pembahasan kita kali ini. Tapi mungkin di akhir sesi nih dok bisa kasih kalimat singkat sebagai pesan penutup atau mungkin katanya mantra positif gitu dok, untuk ibu-ibu, untuk wanita yang sedang berjuang menjaga diri dan keluarganya. Iya, jadi afirmasi positif ya, istilahnya ketika bangun tidur, saya sarankan kepada para wanita di ibu-ibu di sana untuk mengatakan bahwa saya kuat, saya hebat, saya pasti bisa. Iya, itu luar biasa sekali. Terima kasih dok. Ya mungkin waktunya juga dok kita sudah sudah nggak terasa ya, tidak terasa banyak sekali yang bisa kita ambil ya dari obrolan kita hari ini. Terima kasih. Kita sharing aja di sini kita sharing. Baik ibu-ibu semua, sobat sejiwa podcast. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata mungkin dari kami berdua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.